Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsyadiyah Ramadhani dengan NIM J1A120265, kelas E, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halmahera. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan kesehatan. Yang pertama, definisi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terancam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan membutuhkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Yang kedua, pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku. Aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dan memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Pemberian fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memberikan hasil yang jauh dari harapan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak dapat memberi penjelasan pada masyarakat sampai suara serak sekalipun tanpa ditunjang fasilitas fisik. Dengan kata lain, semua program pelayanan yang sifatnya pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Berdasarkan batasan WHO pada tahun 1954, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Mengingat istilah prinsip sehat, maka perilaku kita mengetahui batasan sehat seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua, merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya. Kebiasaan, adat istiadat, tata nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar tujuan dari pendidikan kesehatan merubah perilaku belum sehat menjadi perilaku sehat, namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas, sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. Yang ketiga, sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada Program Pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan prioritas pada masyarakat pedesaan juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja. Termasuk dalam kelompok khusus ini adalah kelompok lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sekolah agama swasta maupun negeri. Selain itu, sasaran pendidikan kesehatan termasuk individu dengan teknik pendidikan kesehatan individual. Yang keempat, tahap-tahap kegiatan. Oleh karena merubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap dan hati-hati. Secara ilmiah terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensitasi, yaitu untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, kesadaran terhadap adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Kegiatan pada tahap ini tidak dimaksud untuk
meningkatkan pengetahuan dan tidak mengarah pada perubahan sikap, serta tidak atau belum bermaksud mengubah perilaku tertentu. Kegiatan tersebut hanya sebatas pemberian informasi tertentu. Bentuk kegiatan berupa radio spot, poster, dan selebaran. Yang kedua, tahap publisitas. Tahap ini merupakan kelanjutan tahap sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas, posyandu, polindes, dan pustu. Yang ketiga, tahap edukasi. Tahap selanjutnya adalah tahap edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Yang keempat, tahap motivasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi. Ini berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-hari sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Kegiatan-kegiatan dilakukan secara berurutan dan bertahap. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan harus menguasai ilmu komunikasi untuk tahap sensitisasi dan publisitas, serta menguasai ilmu belajar mengajar untuk melaksanakan pendidikan kesehatan pada tahap edukasi dan motivasi. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perilaku dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai malik kesehatan pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Kesehatan bukan hanya diketahui atau disadari dan disikapi, melainkan harus dikerjakan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa tujuan akhir dari pendidikan kesehatan adalah agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat, atau masyarakat dapat berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini, Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebut di seluruh Indonesia. Namun, pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Yang selanjutnya, yang keempat, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan, baik sebagai ilmu maupun seni, sangat luas karena mencakup segi kehidupan masyarakat. Pendidikan kesehatan selain merupakan salah satu faktor dalam usaha peningkatan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat atau berkaitan erat dengan ilmu sosial budaya, juga memberikan bantuan dalam setiap program kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. Yang pertama, berdasarkan aspek kesehatan. Aspek promotif. Sasaran pendidikan adalah kelompok orang sehat atau 80-85% populasi. Derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Yang kedua, aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan, yaitu yang pertama, pencegahan tingkat primer. Sasaran pendidikan adalah kelompok risiko tinggi, misalnya ibu hamil dan menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks.
Tujuan upaya pendidikan adalah menghindarkan mereka tidak jatuh sakit atau terkena penyakit. Yang kedua, pencegahan tingkat kedua atau sekunder. Sasaran pendidikan adalah penderita penyakit kronis, misalnya asam, DM, dan TBC. Tujuan pendidikan adalah memberi penderita kemampuan mencegah penyakitnya bertambah parah. Yang ketiga, pencegahan tingkat ketiga atau tersier. Sasaran pendidikan adalah kelompok pasien yang baru sembuh. Tujuannya adalah memungkinkan penderita segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Yang keenam, perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat. Pendidikan kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencanaan saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur menjadi hidup dan berfungsi jika dilakukan melalui kerja sama tim, dan semua yang terlibat harus ikut serta dan harus berkomunikasi. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan kegiatan atau program baru berperan bila fungsi perencanaan telah selesai dilaksanakan. Menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan kemampuan individu dan berpotensi pendidikan kesehatan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.